Di tengah ruwetnya hidup, di antara tumpukan kerjaan dan tuntutan buat kelihatan baik-baik aja, pernah nggak sih di satu malam yang sepi, kamu malah sengaja muter lagu yang paling bisa bikin hati kamu ambyar? Kalau dipikir-pikir, ini aneh banget kan? Logikanya kalau tangan kita kena api, ya kita tarik. Tapi kalau hati kita yang kebakar, kenapa malah kita siram pakai bensin melodi yang paling pilu? Kita tuh seolah sengaja nyari lirik yang paling nusuk, yang bisa nyayat lagi luka lama yang udah mau kering. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng fenomena ini. Kenapa sih? Kesedihan yang dinyanyikan itu rasanya malah lebih hangat daripada kebahagiaan yang dipaksain. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, sains. Dan siap-siap aja, karena penjelasan ini tuh rasanya kayak pengkhianatan emosional. Ternyata, pas kamu lagi galau dengerin lagu sedih, otak kamu itu sebenarnya lagi ditipu dengan cara yang indah banget. Uniknya, otak kita itu nggak bisa bedain. Dia ngerespon melodi sedih itu seolah-olah kita beneran lagi ngalamin kehilangan. Nah, sebagai gantinya, otak ngelepasin yang namanya prolaktin. Ini tuh hormon yang sama yang bikin kita ngerasa nyaman dan tenang, mirip kayak yang keluar waktu kita beneran kehilangan sesuatu atau seseorang. Jadi, alurnya gini. Kamu setel lagu galau, otak kamu nganggep ini sinyal bahaya emosional, terus dia produksi sendiri obat penenangnya. Kamu jadi ngerasa plong karena otak kamu barusan ngasih pelukan kimiawi buat luka yang sebenarnya cuma datang dari suara. Ajaib kan? Sekarang, kita geser sedikit dari biologi ke psikologi. Jauh sebelum ada aplikasi musik, filsuf Yunani kuno Aristoteles udah punya istilah buat ini, katarsis. Simpelnya, ini adalah proses bersih-bersih jua dengan cara sengaja ngadepin emosi yang sakit. Dan ini nih bagian yang paling kena di hidup kita. Tiap hari kita pakai topeng, aku nggak apa-apa kok. Di depan bos, di depan orang tua yang harapannya setinggi langit, bahkan di depan teman dekat sekalipun, kita sembunyiin capeknya, pusingnya mikirin cicilan, atau patah hati, karena dunia seolah nggak ngasih kita izin buat kelihatan rapuh. Nah, disinilah lagu galau jadi solusinya. Dia jadi semacam ruang pribadi, zona aman tempat kita akhirnya bisa lepasin topeng itu. Di sana, kita dikasih izin buat jadi lemah sebentar. Dengerin lagu sedih, itu cara kita ngebiarin diri kita berdarah supaya bisa sembuh, tanpa harus benar-benar luka secara fisik. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, soal seni dan keindahan. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih film, lukisan, atau lagu yang paling nempel di ingatan kita tuh seringnya yang paling tragis? Kenapa ada keindahan di dalam sebuah kehancuran? Jawabannya satu, kejujuran. Di dunia yang penuh senyum basa-basi, kesedihan itu emosi yang paling jujur. Kamu bisa pura-pura bahagia, tapi kamu nggak bisa pura-pura hancur. Makanya, pas kita denger lagu yang ngakuin rasa sakit itu, kita ngerasa nyambung sama sesuatu yang otentik dan beneran nyata. Lagu itu akhirnya jadi kayak cermin. Rasa sakit yang tadinya kamu pikir cuma kamu doang yang ngerasain, yang bikin kamu ngerasa aneh dan sendirian, tiba-tiba dapat validasi. Liriknya seolah bilang, gue tahu kok rasanya, lo nggak sendirian. Dan perasaan dimengerti inilah yang sering jadi langkah pertama buat sembuh. Tapi kayak semua hal yang enak, pasti ada sisi gelapnya. Ada garis yang tipis banget antara pakai musik buat nyembuhin diri sama pakai musik buat ngorek-ngorek luka terus. Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Musik ini lagi nyembuhin atau malah bikin kita betah sama luka? Bahaya banget kalau kita sampai kecanduan sama perasaan tragis. Kita sengaja ngundang hantu dari masa lalu, mantan, kegagalan, buat joget-joget di kepala kita. Kenapa? Ya karena kadang di tengah hidup yang gitu-gitu aja, rasa sakit itu bikin semuanya jadi kerasa lebih dramatis, lebih kayak film. Tapi, tahu ada bahayanya bukan berarti kita harus ngehindarin sama sekali. Kuncinya tuh sadar. Jadi kalau malam ini hati kamu rasanya berat, nggak usah ragu. Puter aja playlist tergalau yang kamu punya. Izinin diri kamu buat bener-bener dengerin. Biarin hormon prolaktin itu bekerja. Biarin pelukan kimiawi dari otakmu itu menenangin jiwa yang capek karena seharian pura-pura kuat. Dan rasain semuanya. Jangan dihakimi. Biarin proses katarsis itu terjadi. Biarin bendungan emosi yang udah lama kamu tahan itu akhirnya jebol dan ngebersihin semuanya. Tapi ingat, dan ini pesan utamanya, lagu galau itu perahu buat nyebrangin sungai air mata, bukan rumah buat kamu tinggal selamanya. Pakai dia buat nyebrang, dengerin, rasain, nangis, terus besok pagi pas matahari terbit, tinggalin perahu itu di pinggir sungai dan jalan lagi jadi manusia yang lebih enteng. Sekarang, aku mau dengar cerita kamu.
Lagu apa sih yang selalu jadi perahu penyelamat kamu pas lagi susah-susahnya? Coba deh tulis judulnya di kolom komentar, dan kalau boleh ceritain dikit kenapa lagu itu spesial banget. Yuk kita bikin playlist keselamatan bareng-bareng di sini.